sampai kepada hadis ketujuh. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah, agama di sini adalah an-nasihah. Kulna, kami katakan, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslimun. Yaitu untuk Allah, kitabnya, rasulnya. Ketika kami katakan untuk siapa ya Rasulullah agama nasihat tersebut, yaitu untuk Allah, rasulnya, kitabnya Al-Quran, rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan maupun rakyat biasa mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu semuanya, azanullah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita masih bisa melaksanakan berbagai ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita. Tentunya ini semua berkat karunia, rahmat dan taufik dari Allah tabaraka ta'ala atas diri kita yang lemah ini, diri kita yang minim sekali keterberdayaan dan upayanya. Namun dengan segala keminiman yang ada pada diri kita, Allah berikan kita taufik, berikan kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Di mana banyak orang-orang yang fisiknya mungkin lebih mampu daripada kita, yang kesempatannya lebih luang daripada kita, yang memiliki lebih banyak hal daripada kita untuk memiliki kesempatan pergi ke masjid, namun mereka belum Allah berikan taufik untuk bisa ke masjid salat subuh berjamaah. Terutama bagi para pria, bagi bapak-bapak. Oleh karena itu kita bersyukur akan hal ini. Sekaligus juga kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang subuhnya masih istiqomah di rumah, ya, agar mereka ini istiqomah yang jelek, ya, istiqomah yang buruk ini, yaitu terus-terusan di rumah, ya, agar mereka juga mau bisa ya ke masjid, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk ke masjid ketika subuh. Kita masuk pada hadis ketujuh dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai kepada hadis ketujuh. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah, agama di sini adalah an-nasihah. Kulna, kami katakan, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslimun. Yaitu untuk Allah, kitabnya, rasulnya. Ketika kami katakan untuk siapa ya Rasulullah agama nasihat tersebut, yaitu untuk Allah, rasulnya, kitabnya Al-Quran, rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan maupun rakyat biasa mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perlu diperhatikan, nasihat di sini bukan nasihat yang menjadi bahasa kita, ya, yaitu nasihat wejangan, tidak demikian. Ya, disebutkan di sini makna nasihat, ya, dari kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, juga dari kitab Lisanul Arab, ya, juga diterangkan di kitab Mukhtarus Sihah, bahwasanya makna an-nasihah adalah al-khulus, ya,
yaitu sesuatu yang tulus, murni, khalisun minal ghish, yang dia murni dari segala macam bentuk tipu daya. Maka kalau dikatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, para sahabat bertanya untuk siapa? Kata Nabi, lillah, untuk Allah. Ya, berarti maknanya adalah seorang muslim dia mesti memurnikan ibadah dia kepada Allah, mesti memurnikan tauhid dia kepada Allah. Bukan maknanya agama ini adalah nasihat untuk siapa? Untuk Allah, kita menasihati Allah. Jauh sekali dari pemahaman demikian. Ya, maka diterangkan diantaranya oleh para ulama, oleh Syekh Shalih Fauzan, misalkan, ya, makna lillah fa awwalu syai'an takuna nasihan fima bainaka wa bain Allah subhanahu wa ta'ala, wa dzalika an ta'budahu haqqa ibadatih wa tu'mina bihi imanan kamilan, fa tu'minu bitauhidir rububiyyati wa tauhidil uluhiyyati wa tauhidil al-asma'i wa sifati wa tu'minu bi aqdarihi wa af'alihi. Makna agama adalah nasihat untuk Allah. Maka yang pertama kali, ya, yang Anda mesti murnikan, yaitu antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Anda beribadah haqqa ibadatih, anta budahu, Anda beribadah kepadanya, kepada Allah dengan benar-benar beribadah kepadanya, murni hanya untuk Allah. Itu makna nasihat. Jadi al-khulus, tulus, memurnikan, begitu. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, itu makna an-nasihat. Bukan maknanya an-nasihat adalah untuk Allah. Nasihat untuk Allah, kita memberikan wejangan kepada Allah. Tidak demikian. Ya, wa tu'mina bihi imanan kamilan. Anda beriman pada Allah dengan keimanan yang sempurna. Anda beriman kepada Allah dengan rububiyah Allah. Anda meyakini Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Bahwa ini adalah hak milik Allah, hak penciptaan, hak pemberi rezeki, hak pengaturan alam semesta. Anda meyakini bahwasanya Anda mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Anda meyakini bahwasanya Allah lah yang berhak diibadahi, tidak ada satu makhluk pun yang berhak diibadahi. Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Anda mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Anda beriman kepada takdir dan perbuatan Allah. Wa annahu la ahada yastahiq wa ibadata ghairuh. Bahwa tidak ada satupun yang berhak mendapatkan ibadah untuknya. Summa tukhlisul ibadatalah. Kemudian Anda memurnikan ibadahnya untuk Allah. Hadhihi hiyan nasihatu bainal abdi wa baina rabbih. Inilah bentuk nasihat antara Allah dan Rabb-Nya. Karena kalimat an-nasihah dalam bahasa Arab maknanya adalah al-khulus, yaitu memurnikan. Ya, jadi bisa dipahami di sini, ya. Makna agama adalah nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Berarti makna di sini untuk Allah adalah al-khulus, yaitu memurnikan. Bahwa kita beribadah hanya pada Allah, kita beriman pada Allah dengan keimanan yang murni, yang terbebas dari noda-noda kesyirikan, noda-noda khurafat. Kita mengimani rububiyah Allah, asma wa sifat, uluhiyah Allah, beriman kepada takdir dan perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dalam ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ini berarti nasihat untuk Allah, yaitu pemurnian ibadah untuk Allah. Pemurnian bahwasanya Allah yang pencipta, Allah yang berhak diibadahi, dan seterusnya. Sekaligus pemurnian diri kita adalah jati diri kita seorang hamba yang kita sangat membutuhkan Allah. Nah, itu makna an-nasihah. Bisa dipahami, ya. Karena kalau memahami hadis dengan pemahaman sendiri, sebagaimana memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri, itu bisa berbahaya juga. Ya, nanti menyimpulkan sendiri. Karena betapa banyak sekte-sekte yang menyimpang, mereka juga punya landasan dalil, tetapi dalilnya itu dipahami sendiri. Bahkan orang yang nggak sholat aja punya dalil, Pak. Dia nggak sholat, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Ya,
Dia nggak tahu celaka orang yang sholat itu apa. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Yang kata para ulama, tidaklah mereka sholat maghrib menjelang isya, tidaklah mereka sholat isya menjelang subuh, tidaklah mereka sholat asar menjelang maghrib, dan seterusnya. Mengakhir-akhirkan tanpa uzur. Ya, sebagian lagi malah beralasan, loh buat apa kita sholat? Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadalah engkau kepada Rabbmu, kepada Allah, sampai datang keyakinan. Loh, sekarang saya sudah yakin. Ngapain lagi saya beribadah pada Allah? Sekarang saya sudah yakin. Dia nggak tahu makna yakin di ayat tersebut. Allah berfirman di ayat yang lain mengenai hal ini. Qalu ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian ada di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu, kata penduduk neraka Saqar, enggak salat. Walam nakunu nut'imul miskin. Kami dulu enggak memberikan makan pada orang miskin. Wa kunna nakhudu minal khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yakin. Kami mendustakan hari kiamat sampai datang keyakinan. Apa makna keyakinan dalam tafsir? Al-maut, sampai kematian, sampai mati, belum sempat tobat, akhirnya masuk neraka Saqar. Ya, maka makna ayat yang dipahami oleh orang-orang gak perlu sholat, cukup yakin, cukup eling. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb engkau sampai datang keyakinan, maksudnya sampai datang kematian. Karena kalau kita mati, selesai. Ya. Selesai. Terputus sudah. Terputus. Udah berakhir tugas kita. Nah, itu. Ya, jadi keliru kalau ada orang memahami ayat, memahami hadis dengan pemahaman sendiri. Mesti dengan pemahaman salafus saleh. Pemahaman para sahabat. Karena mereka lah yang hadir ketika ayat itu turun. Mereka yang mendengar langsung, mengetahui langsung ketika Rasulullah SAW bertutur, bersabda, menjelaskan. Ya, jadi wajib merujuk kepada pemahaman mereka. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula dengan hadis ini. Agama adalah nasihat. Kalau dipahami begitu aja, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Nanti kita nasihatin Allah. Nasihat yang bahasa kita, yaitu wejangan. Ya, memberikan bimbingan. Memang kita gimana mau nasihatin Allah? Ya. Coba sebelum kita dengar penjelasan ini, apa yang Bapak pahami dari hadis tadi? Agama adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasul, untuk Allah. Apa yang Bapak pahami? Nasihat untuk Allah. Hah? Nah ini, makanya ini penting sekali ya. Wajibu an takuna nasihatu zahiran wa batinan. Nah, wajib memurnikan ibadah kita kepada Allah, wajib memurnikan tauhid kita kepada Allah lahir batin. Ya. Falladhi yudhiru tauhida wa yubtinu syirka aw yudhiru al-imana wa yubtinu al-kufra hada munafik. Orang yang secara lahiriah bertauhid, menampakkan tauhid dan menyembunyikan kesyirikan, tetapi batinnya dia syirik. Menampakkan keimanan secara lahiriah namun menyembunyikan kekufuran, ini munafik. Ya, ini munafik. Maka yang menjadi tujuan dari seorang hamba ialah dia memurnikan ibadah kepada Allah, memberikan nasihat kepada Allah. Makna nasihat adalah al-khulus, yaitu pemurnian lahir batin. Bukan cuma di depan tapi di belakang, bukan cuma yang nampak namun juga yang tidak nampak. Karena kalau enggak jadi munafik. Munafik di zaman Nabi yang mereka sholat bersama Nabi, bahkan sholatnya di Masjid Nabawi, imamnya enggak tanggung-tanggung, bukan Syekh Sudais, bukan Syekh Salah Buhair, bukan Syekh Abdullah Al-Hudhaifi, imam-imam Madinah, bukan. Imamnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munafik. Mereka juga bayar zakat di zaman Nabi. Mereka puasa di zaman Nabi. Mereka haji di zaman Nabi. Mereka ngucap syahadat juga. Ya.
Namun Allah berfirman mengenai mereka ketika mereka bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah turunkan di ayat pertama di surah yang membongkar kedok mereka. Banyak sekali ayat-ayat yang membongkar kedok mereka, tapi ada satu surat yang membongkar kedok mereka habis-habisan. Itu surah Al-Munafiqun. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang munafik kepada engkau wahai Nabi, mereka berkata, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah pun juga mengetahui engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan bahwasanya munafik mereka pendusta. Jadi ketika Nabi turun ayat munafiknya masih hidup, turun ayat membongkar kedok mereka. Tetapi karena mereka menampakkan rukun Islam, mereka bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, maka Islam Rasulullah SAW menghukumi mereka secara lahiriah aja, secara batinnya. Ya udah mereka tidak dihukum mati. Walaupun Nabi tahu batinnya mereka, Allah turunkan ayat untuk mereka. Bahkan Nabi tahu orang-orangnya itu siapa. Nah, orang-orang munafik mereka beriman secara lahiriah, secara batin kufur. Menampakkan tauhid, menyembunyikan kekufuran. Maka mereka orang munafik, wal munafik syarrun minal kafiril khalis. Sedangkan munafik lebih buruk daripada orang kafir tulen. Kafir Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha. Ya. Konghucu, ateis, ini jelas nih kafir. Ada munafik yang pura-pura Islam. Mana yang lebih buruk? Si munafik. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah, keraknya. Dan engkau wahai Nabi tidak akan mendapati untuk mereka penolong. Gak ada penolong, gak ada pemberi syafaat. Ya, kenapa demikian? Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Karena mereka berupaya menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Mereka berupaya menipu Allah. Ya, dan ini adalah pengkhianatan yang paling besar, yaitu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Ketika mereka berada di barisan orang yang beriman, maka ketika kaum mukminin aman, maka mereka dapat keamanan. Ketika kaum mukminin mendapatkan ancaman, serangan dari luar, merekalah duri dalam daging. Merekalah yang mengembosi. Merekalah yang berupaya untuk memporak-porandakan persatuan kaum muslimin. Merekalah yang berupaya melemahkan barisan kaum muslimin. Merekalah yang mengembosi jihad-jihadnya kaum muslimin. Maka orang munafik itu lebih parah daripada orang kafir asli. Orang kafir tulen. Jadi ini makna nasihat untuk Allah. Saya ulangi ya, makna nasihat untuk Allah memurnikan ibadah kita kepada Allah, memurnikan tauhid kita, keimanan kita kepada Allah. Iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, iman pada hari akhir, iman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Mengimani tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, barakallahu fikum. Ini makna nasihat untuk Allah. Sekarang yang kedua, nasihat berikutnya, nasihat untuk siapa? Untuk kitabnya, wali kitabnya. Apa maknanya? Kita menasihati Quran gitu? Hah? Tidak demikian. Ya. Nah, maka diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, an-nasihat li kitabillah wa huwa al-Quran. Nasihat terhadap kitab Allah yaitu Al-Quran, an tu'mina bihi wa ta'taqida annahu kalamullah wa annahu munazzalun ghairu makhluqin
wa annahu kalamullahi haqiqatan anzalahu ala rasulih thumma tuksira min tilawatih wa tadabbarahu wa ta'ammala ma'anih wa tatluba tafsirah thumma ta'amala bih wa tukhlisal amal lillahi azza wa jal. Hadhihi an-nasihatu li kitabillahi azza wa jal. Ya, maka nasihat kepada Al-Quran yaitu Anda mengimani seraya Anda meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, diturunkan oleh Allah, bukan makhluk. Karena aliran atau sekte Mu'tazilah yang sesat, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah. Kenapa? Karena kalau Allah punya sifat kalam, sifat berbicara, nanti Allah seperti makhluk. Allah munazzah. Allah disucikan dari keserupaan dengan sifat makhluk. Berarti Al-Quran bukan kalamullah. Al-Quran makhluk. Ini dusta. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah betul-betul berbicara kepada Musa. Allah punya sifat kalam, bicara, punya sifat qaul, sama berbicara dalam bahasa kita. Ya. Wa man ahsanu ya minallahi qaula. Ya, siapakah yang lebih baik ucapannya daripada Allah? Wa qala rabbukum, Rabb kalian berfirman, maka Allah punya sifat berbicara. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini sifat bicara yang ada pada Allah tidak seperti sifat bicara yang ada pada makhluk. Maka kita tetapkan tanpa menyerupakan dengan sifat bicara yang ada pada makhluk, tanpa kita malingkan ke makna yang lainnya, tanpa kita tolak, tanpa kita memikirkan bagaimana bentuk berbicara Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Ya. Dan di buku-buku akidah ini diterangkan mengenai hal ini. Ya. Dan Imam Ahmad dahulu disiksa oleh penguasa terdahulu Ma'mun karena penguasanya terdoktrin dengan ulama-ulama istana yang dulu mereka beraliran atau berakidah sekte Mu'tazilah yang meyakini Quran adalah makhluk. Dan akhirnya pemimpin saat itu Al-Ma'mun memaksa seluruh kaum muslimin untuk mengadopsi akidah Mu'tazilah tersebut. Dan memaksa yang utama mereka paksa adalah para ulama. Agar ulama juga mengakui sehingga rakyat ikut-ikutan. Dan akhirnya ulama semisal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tetap tegar meyakini Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dan Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Wa man qala bi anna al-Qur'ana makhlukun fahuwa kafirun billahil azim. Siapa yang mengatakan meyakini Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kufur kepada Allah yang Al-Azim, yang Maha Agung. Sehingga Imam Ahmad disiksa, dipenjara dengan siksaan yang pedih. Namun beliau tetap tegar untuk menjelaskan kepada umat inilah akidah yang benar. Nah ini berarti nasihat untuk Allah kita murnikan bahwa kita yakini keyakinan, kita murnikan keyakinan kita bahwasanya Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Ya, diturunkan kepada Rasulnya. Kemudian kita memperbanyak tilawahnya, mentadaburinya, merenungi maknanya, membaca tafsirnya, mengamalkannya. Nah, ini bentuk dari nasihat kepada Quran. Ya. Jadi kalau disimpulkan oleh Syekh Shalih Fauzan, nasihat pada Quran anta ta'taqida awalan anta ta'taqida annahu kalamullahi haqiqatan. Anda yakini bahwasanya Quran itu adalah kalamullah, betul-betul hakiki kalamullah. Tsaniyan anta ta'allamah. Yang kedua, Anda mempelajari Quran. Kalau belum bisa baca Quran, dipelajari. Kalau sudah bisa baca Quran tapi enggak ngerti tafsirnya, dipelajari tafsirnya. Ya, dipelajari bacanya, ya, tahsinnya dan seterusnya. Salisan antuksira min tilawati. Anda memperbanyak, yang ketiga Anda memperbanyak membacanya. Rabi'an, yang keempat antadabbara. Anda mentadaburinya. Fala yakfi an taqra'ahu duna ma'rifati ma'ani wa tafsirih. Tidak cukup Anda membaca saja tanpa mengetahui makna dan tafsirnya. Khamisan anta malabih.
Yang kelima, Anda mengamalkannya. Bahkan kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab beliau Zadul Ma'ad, bahwa diturunkannya Quran tujuannya itu cuma 3. Nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima. Cuma 3. Yang pertama, ditadaburi. Yang kedua, dipahami. Yang ketiga, diamalkan. Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat. Tujuan diturunkannya Quran, saya ulangi, yang pertama ditadaburi, yang kedua dipahami, yang ketiga diamalkan. Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat. Adapun menghafal dan membaca adalah sarana, wasilah menuju 3 hal ini agar mudah ditadaburi, diamalkan, dan dipahami. Ya, ini penting sekali. Jadi hakikat belajar Quran 3 hal ini. Maka ketika kita belajar Quran, belajar membacanya dengan tajwid, tujuannya ialah untuk masuk ke 3 yang ini. Ya. Menghafalnya tujuannya untuk yang 3 yang ini. Tadabbur ini penting. Bahkan Allah ancam siapa yang tidak tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah di kolbu-kolbu mereka ada akfal, ada kunci-kuncinya, gembok-gemboknya yang menghalangi kolbu mereka dari tadabbur. Utsman ibnu Affan selepas subuh sampai selepas isya sampai menjelang subuh hanya membaca 1 ayat. 1 ayat. Apa yang beliau lakukan? Tadabbur terhadap ayat tersebut. Merenungi, meresapi. Bahkan dahulu ada seorang salaf yang disebut qatilul Quran, terbunuh oleh Quran. Kenapa? Ketika dia membaca Quran, dia nggak kuat. Dia menangis, dia nggak kuat. Akhirnya dia mati. Memahami, yang kedua memahami. Memahami itu beda dengan tadabbur. Orang paham belum tentu tadabbur. Dia tahu makna ayat ini. Dia tahu makna ayat ini. Maksudnya apa? Ya. Yang ketiga diamalkan. Dan sahabat dahulu belajar 10 ayat. Tidak berpindah ke 10 ayat berikutnya sebelum mereka pahami, tadabburi, dan amalkan, baru mereka beranjak ke 10 ayat berikutnya. Kalau kita sekarang sibuk tajwid, menghafalnya, bagus gak? Bagus. Kita baca one day one juice, dodge, one day one juice, bagus gak? Bagus. Man qara harfan min kitabillah falahu hasan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca 1 ayat dari Al-Quran, 1 huruf, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 hasanah, dan 1 hasanah sama dengan 10 pahala kebaikan. Bahkan kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak nyatakan alif lam mim itu kesatuan alif lam mim itu 1 huruf, tidak, kata Nabi. Bahkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka ketika seorang hamba baca alif lam mim 30 pahala. Karena 3 huruf dilipat gandakan jadi 10. Ya. Bagus gak orang khatamin? Dia baca Al-Fatihah aja udah berapa huruf? Baca An-Naba berapa huruf? Betul banyak pahala, tapi itu tidak sebanding dengan seorang yang baca Quran 1 ayat dengan penuh pemahaman dan tadabbur. Begitu banyak orang yang hafal Quran, baca Quran dengan baik, namun dia nggak tahu apa makna ayat tersebut. Saya pernah mendengar ada imam, dia baca ayat. Ayatnya ayat jual beli. Tapi dia bacanya dengan cengkok yang membuat iramanya sedih.
nangis. Jamaah nangis juga. Hai, jual beli. Kalau memahami dan tadabbur Quran bukan begitu. Ayat-ayat kisah direnungi, diambil pelajaran, diambil hikmah. Kisah-kisah Nabi terdahulu. Ayat-ayat hukum termasuk hukum nikah, hutang, jual beli dipahami maknanya untuk diamalkan. Ayat-ayat azab berlindung kepada Allah, takut kepada Allah, memohon perlindungan dari azab tersebut pada Allah. Ayat-ayat surga, ayat-ayat rahmat berharap kepada Allah. Jadi ada tempatnya menangis, ada tempatnya berharap, ada tempatnya mengambil pelajaran, ada tempatnya memahami kesimpulan hukum untuk diamalkan dan disampaikan. Jadi enggak dituntut terus-menerus menangis, tidak. Kalau ada ayat rahmat, berharap pada Allah. Ya, berbeda dengan kualitas imam-imam, misal Imam Masjidil Haram, Syekh Su'ud Suraim misalkan. Ya, baca ayat Al-Kahfi, kapan beliau menangis? Ayat-ayat azab. Kapan biasa? Ayat-ayat pelajaran kisah kan di Al-Kahfi itu, kisah Goa, Ashabul Kahfi. Sini biasa bacanya, diambil pelajaran. Ya. Jadi ini harus pintar-pintar. Berarti kita ini ketika kita nggak paham bahasa Arab, orang yang paham bahasa Arab aja belum tentu tahu kalau dia nggak ngerti tafsirnya. Dia nggak paham i'rab. Kalau dia nggak ngerti tafsir, nggak paham i'rab, udah nggak tahu asbabun nuzul, udah ribet. Apalagi kita yang nggak bisa bahasa Arab. Berarti kita baca Quran, kalau kita belum bisa bahasa Arab, pakai terjemah. Untak jadi lama bacanya. Biasa odot, one day, one juz. Ini one day, ya, setengah juz, seperempat juz. Cuman satu lembar. Hatta satu ayat itu satu hari. Itu lebih baik daripada satu juz, tapi kita nggak tahu apa makna ayat tersebut. Kita nggak bisa tadabbur. Jadi bukan main banyak-banyakan baca. Ya, Umar bin Khattab dahulu menghafal Al-Baqarah itu lama. Karena sibuk merenungi, memahami. Ya. Jadi dirubah format metode bacaan Quran kita. Berarti mulai rajin baca tafsir. Tafsir juga Pak, jangan yang ribet-ribet. Sekarang diantara bentuk hal yang fenomena zaman sekarang, saya nggak tahu nih fenomena kebaikan atau sebaliknya. Buku-buku besar yang bagi penuntut ilmu yang udah bisa bahasa Arab sekalipun, itu belum jadi makanan dia. Ternyata diterjemahkan. Berarti orang yang nggak bisa bahasa Arab, bukan pembelajar, bisa menjangkau buku tersebut. Nah, ini kekeliruan. Diingkari hal ini. Semisal syuruhat hadis, misal Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Itu buku besar, Fathul Bari sekalipun, pembelajar hadis bukan pemula yang membacanya. Pembelajar hadis di sini, pembelajar hadis di Arab, yang belajar kitab yang memang bahasa Arab. Sampai dia pelajari dulu hadis yang ringan, arba'in. Nanti lanjut ke Bulughul Maram, Al-Adabul Mufrad, Riyadhus Shalihin. Baru dia masuk ke kitab-kitab induk. Matan dulu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Baru dia masuk ke syarahnya, penjelasannya, semisal Fathul Bari. Itu pun dengan bekal dia belajar dulu ilmu mustalah hadis. Dasar Baiquniyah. Kalau sudah lanjut Baiquniyah, masuk syarahnya, lanjut ke Nukhbah, lanjut ke Nuzhatun Nadhar,
lanjut ke Tadribur Rawi, belajar Kitabul Ilal. Jauh. Tiba-tiba langsung cuing, terjemah Fathul Bari. Nah, makanya bahkan ada kitab fikih yang para ulama menasihati jangan dibaca, yaitu kitabnya Ibnu Hazm Al-Muhalla, kitab fikih Ibnu Hazm, mazhab Dzahiri. Para ulama menasihati siapa? Pembelajar. Bukan menasihati kita yang orang awam gak bisa bahasa Arab ini. Pembelajar di kalangan ulama. Jangan baca Al-Muhalla. Kenapa? Itu buku itu keras. Nanti kamu tidak beradab terhadap imam-imam. Karena buku situ ternyata Al-Muhalla diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Barakallahu fikum. Akhirnya banyak dijangkau oleh orang-orang yang gak berhak menjangkaunya. Makanan orang dewasa racun bagi anak kecil. Anak bayi yang baru lepas dari ASI masih makan bubur Promina, udah dikasih makanan orang dewasa, spaghetti, pizza, burger, nasi kebuli, dikasih nasi uduk, lontong sayur, dikasih kue rangi, kerak telur, lah kelojotan. Begitu juga. Nah, berarti kita nih kembali ke tafsir. Kita pemula ini jangan baca tafsir yang julid-julid. Wow. Tafsir Tabari diterjemahkan, Qurtubi diterjemahkan. Wow. Beli. Kebanyakan orang yang sudah beli buku itu, ini kebanyakan yang pernah saya temui, yang saya survei, yang saya tanya langsung, kebanyakan hanya jadi kolektor. Bukan pembaca. Saya ke rumah teman. Tafsir Ibnu Katsir berjejer. Saya tanya, udah tamat belum? Saya nggak tanya tamat ini berjejer. 1 jilid aja tuh. Udah tamat belum? Jilid pertama deh. Belum. Berarti kita baca buku tafsir yang ringkas-ringkas saja, Bapak-bapak. Yang ringkas-ringkas saja. Ya. Ada kitab tafsir yang kalau di versi Arabnya cuma 1 jilid. Namanya Taisir Karimi Rahman, atau dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Karena penyusunnya namanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kalau di versi Arabnya cuma 1 jilid, cuman ketika diterjemahkan bengkak. Jadi berapa jilid? Tapi itu sangat bagus. Pertama langsung to the point. Apa maksud ayat ini? Maksudnya sacet, cerk, pindah ayat berikutnya. Nah, kalau Bapak baca tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, apa mana ayat ini? Riwayat. Menurut ini begini, ini begini, ini begini. Sahabat ini begini, menurut Ikrimah begini, tabi'in begini. Ntar ada yang beda maknanya, tapi menurut sahabat yang lain begini. Oh, ini yang mana nih? Ya, pusing. Maka pilih tafsir yang kayak begitu. Tafsir Abdurrahman Sa'di dan yang semisal. Makanya bapak-bapak kalau beli buku agama, konsultasikan dulu dengan orang yang pengalaman. Sesama pembelajar senior, atau kepada ustadz. Ya. Karena itu makanan kita, nutrisi kita. Kalau kita salah makan, berpenyakit. Kita ini ibaratnya ini orang tua, mageran. Ya, beli makanannya emping. Lah, semurat. Yang udah ini kambuh. Nah, begitu juga kita ini pemula. Bahasa Arab juga nggak bisa. Ilmu-ilmu alat usul fikih, mustalah hadis boro-boro.
Nah, berarti jangan yang berat-berat. Yang berat-berat pinter enggak, malah sok tahu ya ntar. Nah, atau pusing baru satu halaman, aduh, sudah. Ya. Belum dibuka bukunya baru buka sinopsis belakangnya. Aduh, berat amat. Kan biasanya kalau di buku terjemah di sininya ada tulisannya di belakangnya. Aduh, belum dibuka nih, belum dibuka. Aduh, udah. Akhirnya bukunya ya, tetap mulus. Bahkan ada buku yang masih diplastikin bertahun-tahun. Maka konsultasikan Pak. Tanya sama ustadz, sama gurunya. Ini kira-kira saya kalau baca buku hadis, buku fikih, buku akidah, buku tafsir, buku ya yang menjelaskan tentang akhlak, ini bagusnya buku apa ya? Nah, begitu. Ini minta bimbingan. Ya. Jangan kita inisiatif sendiri. Main ke book fair, ke toko buku. Wah, silau. Wah, keren nih. Wah, mantap ini. Beli, borong. Beli. Ke rumah pajangan. Saya bukannya bilang beli buku itu nggak ada faedahnya. Hatta Bapak nggak baca sekalipun tetap ada faedahnya. Pertama, ketika Bapak beli, Bapak Ibu beli, itu ternilai sebagai amal soleh nggak? Karena niatnya apa? Bukan buat jualan kan? Bukan buat jualan kan? Mau baca, itu udah dapat pahala. Terus berikutnya, taruhlah nggak dibaca. Tapi tetap ada kemungkinan terwarisi oleh anak cucu. Ya, saya dulu, bapak saya beli buku majalah zaman dulu, majalah Panji tahun 80-an. Majalah yang Islami dulu lah, yang zaman dulu. Iya, tahun 80-an. Itu ketika saya sekolah, saya bacain. Wah, bagus ya. Timbul semangat. Wah. Nah, ini minimal begitu juga lah. Ada peluang, masih ada peluang. Anak cucu kita masih bisa. Atau minimal nih, anak cucu kita gak baca juga. Minimalnya kita bisa wakafin ke masjid, ke pesantren, atau ke orang lain yang memang berminat membaca. Jadi saya gak bilang beli baca buku yang Bapak gak ngerti, yang Bapak gak baca, gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Saya gak bilang begitu. Tetap ada faedahnya. Tapi kurang jauh kalau kita baca betul-betul. Ya tak? Nah, tepat sasaran itu. Nah, sampai jam berapa kita Pak? Ada surat. Nah, ya, begitu kurang lebih ya. Jadi baca buku begitu. Jadi beli buku konsultasi, bukan konsultasi sama istri. Konsultasi sama istri, Bu, boleh nggak Bu saya beli buku? Lah, mau beli buku aja bilang dulu izin. Aduh, gimana izin yang lain? Nah, beli buku aja izin sama istri. Ini buku agama bermanfaat, nggak perlu izin, kecuali duit istri baru izin. Kalau duit bapak kok beli buku agama ya beli kalau memang bermanfaat. Itu obat. Ya, nggak perlu izin. Nah, konsultasinya itu sama yang senior, yang pengalaman. Dilihat jamaah masjid, oh dia ini kayaknya kita kenal sebagai orang yang ngaji. Kita tanya, Pak, kalau ini buku apa ya? Nah, ini saya udah selesai buku ini, lanjutannya baca buku apa? Nah, dia jelasin. Kalau nggak ada, tanya ke Ustadz. Kalau di masjid kita ada pengajian, apalagi ada ustadz yang rutin pekanan ngajar, tanya. Ya, tanya.
Ya, yang tahulah runtutan bagaimana step-step baca buku misalkan akidah, step pertama apa, selanjutnya apa, langkah berikutnya. Buku fikih apa, setelah selesai ini apa, lanjut seperti itu. Jangan dibiasakan kalau belum tamat beralih ke buku lain yang masih temanya sama, jangan dibiasain. Ya. Jangan dibiasakan seperti itu. Nanti setelah buku ini tamat, baru beralih ke buku yang lain yang temanya sama, kecuali temanya beda. Sekarang saya baca buku fikih, ada tema lain, buku akidah, buku hadis. Boleh gak saya baca? Boleh. Temanya berbeda. Tapi kalau temanya sama, fikih, sama-sama fikih, selesain dulu deh yang ini. Selesain dulu yang ini. Ini contoh hadis nih, Arba'in. Ini hadis buat pemula Arba'in. Cuma 40. Beda sama buku-buku hadis kalau Bapak buka Sahih Bukhari 7.000. Ya. Udah, jangan beralih dulu. Baca dulu ini. Ya. Baca ini dulu. Baru nanti beralih ke buku-buku berikutnya. Kalau temanya sama. Tapi kalau temanya beda, sekarang kita lagi baca hadis, tapi baca buku sirah juga, boleh nggak? Boleh. Baca buku sirah pun itu mesti tepat. Karena sirah ada buku sirah ya yang untuk pemula. Pemula level grade A, level grade B, C. Lanjutan A, lanjutan B sampai tingkat yang sudah mahir. Itu sirah. Jangan pikir, buku sirah ini. Enggak. Para ulama. Sirah Ibnu Hisham itu yang berat. Kemudian mukhtasarnya. Nah. Jadi kalau pemula jangan baca terjemah Sirah Ibnu Hisham. Keselak nanti. Nah. Ya. Baca sirah yang kecil-kecil dulu. Imam Nawawi itu punya buku Sirah At-Tadhhib fi Sirah An-Nabawiyah. Kecil banget. Kalau versi Arabnya tipis. Tipis banget. Baca itu dulu. Kita mengenal Nabi. Keluarga beliau, siapa putri-putri beliau. Nasab beliau. Kemudian dakwah beliau di Mekah, di Madinah. Itu aja dulu. Sebagian orang langsung beli buku terjemah Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, Rohiqul Maktum. Judul Indonesianya macam-macam tuh kan. Yang tebel-tebel. 10 tahun dibeli gak kelar-kelar. Gak katam-katam. Ada yang udah 20 tahun gak selesai-selesai. Kapan belinya nih? Dilihat tanggalnya 2003. Sekarang 2023. Ya. Ini kertasnya itu benangnya tuh. Benang merahnya masih di halaman 3. Aduh. Iya nih gak katam-katam nih. Aduh. Kalau kita baca buku dari yang tipis, ada semangat untuk mau menamatkan. Tapi kalau baca buku yang tebal-tebal, udah kena mental duluan. Udah tebal-tebal, waduh. Udah kena mental duluan Pak. Tapi kalau tipis-tipis, ini insya Allah nih bisa nih. Itu kayak Arba'in, saku lagi. Bisa nih selesai nih insya Allah. Tapi kalau yang tebel, kena mental duluan. Waduh, kapan selesainya nih? Baca lagi. Akhirnya udah, males lah. Apalagi kalau ada buku yang lebih menarik, yang temanya sama. Yang ini kali enak nih, dibeli lagi. Sama juga. Ya, ini penting sekali ya, karena banyak orang yang sudah tertarik dengan belajar Islam, tapi cara belajarnya nggak benar. Salah satunya seperti ini.
Apalagi kita-kita yang bukan di pesantren. Kalau di pesantren santri ya mau nggak mau baca kitab. Karena baca bareng. Ada sorogan, ada pasaran. Tapi kalau yang non santri kayak kita, waduh. Nah, santri lansia. Berarti kita belum selesai pada pembahasan hadis ke-7. Baru nasihat untuk Al-Quran, untuk kitab. Adapun nasihat untuk selainnya, untuk a'immatul muslimin wa amatihim, itu belum. Ya, di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, mungkin kita masuk ke sesi berikutnya, itu soal jawab, silakan dimulai. Ya, Pak. Sekarang kan lagi musim Ustaz, terjemahan, membaca sekalian terjemahan. Kalau tanpa guru gimana Ustaz? Tanpa Guru misalnya gitu. Terjemahan saja baca. tidak mutlak tercela ya Pak. Kalau masih yang bisa kita pahami, ya, semisal Al-Fatihah itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Boleh kita baca seperti itu. Walau dalam tafsirnya itu tentu ada makna yang lebih mendalam. Kayak Ar-Rahman, Dzu Rahmatil Wasi'ah. Maknanya demikian. Ar-Rahim, Dzu Rahmatil Wasilah. Ya, tapi kalau diterjemahkan secara bebas, yang maha pengasih maha penyayang, itu gak apa-apa. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kalau dalam tafsir ada lagi. Tapi udah mencukupi. Ya. Nah, namun pada permasalahan-permasalahan yang membuat kita bingung, ini maknanya apa ini? Kok begini ya? Itu dikasih catatan, ditandain, distabiloin terjemahannya, kemudian dikasih lem di sini. Kita nanti diskusikan sama Ustadz. Karena kan kita baca bareng sesama level kita. Saya nggak ngerti, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Nah, berarti itu ditandain. Ditandain, nanti ditanya, ini maksudnya apa ya? Kepada Ustadz. Jadi demikian Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ini biasanya susah ini. Dan banyak. 1, 2, 3. Singkat aja. Dari paparan yang Bapak sampaikan, Ustaz saya sampaikan itu baru 2 yang kita bahas ya. Nasihat kepada Allah dan nasihat kepada Tuhan. Berkaitan dengan hal itu, saya terhadap nasihat kepada Allah yaitu pertama saya ingin biasanya kesulitan kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita banyak berbeda agama ya Pak. Artinya ada Islam, ada Kristen. Kalau kita berbicara tentang Tuhannya itu kan beda di situ ya. Nah biasanya saya kesulitan di anak-anak itu Pak biasanya. Karena mereka pemahamnya begitu, sehingga biasa bertemu antara dalam sekolah ada Islam, ada Kristen, ada apa biasa gitu ya. Jadi sehingga pertanyaan tentang Allah itu biasa mereka saling itu. Nah kita menjelaskan kepada anak itu biasanya agak kesulitan. Bagaimana dikcinya itu satu. Yang kedua. Kan? Gak apa-apa Pak. Tentang takabullah Pak. Ya, kita tadi mengatakan bahwa ada 3 hal. Pertama mentadaburi, memahami dan mengamalkan. Nah tentang mengamalkan tadi ini ya kita sudah biasa lihat di mass media kadang-kala ada orang yang masuk di masjid menginjak Quran, apa dan sebagainya. Dan hati kita panas juga Pak ya. Mau ini, tapi kan kemampuan tidak ada. Biasanya kalau sudah masuk ke polisi itu orang gila itu, orang salah. Biasanya kan begitu. Nah itu langkah kita untuk bagaimana Pak itu. Ya, berkaitan dengan itu juga pernah saya baca Quran Pak. Itu susunannya kadang berbeda. Jadi antara surat sampai ke terakhir itu ada yang satunya berbeda. Ini bagaimana peran MUI dalam hal ini? Pencetakan Quran itu memang sudah ada izin atau belum yang untuk
Apanya yang beda, Pak? Ya kalau Halamannya beda. ya, bukan halamannya, suratnya misalnya surat ini halaman pindah ke lebih dulu dibanding surat misalnya. Iya, iya. Biasanya gitu. Quran yang saya pernah baca gitu Pak. Quran lama saya lihat itu, Quran lama ada gitu. Tapi saya tidak sempat ambil itu Quran itu karena di kampung waktu itu saya baca, saya mau baca saya ibu dari Quran tidak ada dapat, saya baca tuh agak aneh saya lihat. Mungkin untuk sementara itu ya. Masya Allah. Ya, sampai lupa. Banyak. Barakallahu fikum. Ya, apa yang kita jelaskan ke anak-anak kita mengenai Allah itu ya? Murid. Oh, Masya Allah, guru. Pantas. Guru sekolah umum, Pak. Banyak murid yang beda agama berarti. Yang mereka tanyakan apa? Tentang Allah. Ya, anak-anak muslim apa anak-anak yang non muslim, Pak? Ada non muslim, ada muslim. Mereka Ya, ya. Kalau non muslim yaitu Yahudi, Nasrani, mereka kenal Allah. Kecuali mereka yang bodoh nggak belajar ya, nggak baca Bible-nya gitu. Mereka kenal Allah. Mereka membaca Taurat, baca Bible, mereka kenal Allah. Oleh karena itu Nasrani, ya, mereka berdoa juga kepada Allah, kepada Tuhan Bapa, Tuhan Allah di surga. Karena mereka hanya meyakini Nabi Isa atau yang mereka kenal dengan Yesus adalah anak. Tuhan anak. Bahkan hadirnya Yesus untuk menebus dosa seluruh manusia atas Allah yang mereka sebut Allah. Ya, atas Allah. Begitu pula Yahudi. Yahudi lebih mengenal Allah lagi daripada Nasrani. Bahkan Yahudi meyakini Nasrani itu kafir karena syirik beribadah kepada Nabi Isa. Ya. Bahkan orang Yahudi meyakini di surga itu sebenarnya cuma orang Yahudi dan Islam. Karena orang Islam gak syirik. Nasrani di neraka. Apalagi Hindu. Makanya ketika orang India bergaya-gayaan mau jadi sahabat Yahudi Israel, ini ketawain sama orang Yahudi. Ngapain dia bersahabat sama orang paganis? Ya, mereka juga mengucap dengan bahasa Ibrani, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Namun mereka kafirnya karena tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sekarang mungkin yang bertanya kepada Bapak itu anak-anak Nasrani yang mereka nggak belajar gitu ya. Jadi mereka nggak kenal Allah. Ya, karena sebagian Nasrani saya juga pernah dengar yang bodoh-bodohnya ini melak atau melawan Allah, meledek Allah karena dianggap Allah Tuhannya kaum muslimin. Itu bodoh mereka itu. Padahal orang Nasrani meyakini Tuhan itu 3 trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Jibril. Ya. Itu bodoh mereka itu. Nah, jadi kalau mereka bertanya tentang Allah, ya udah kita jawab aja sebagaimana yang Allah firmankan. Ya, wa idza sa'alani 'abdi, apabila hambaku bertanya tentangku, udah jawab fa inni qarib. Ya, ujibu da'wata idza da'an. Aku menjawab doa jika dia berdoa padaku. Allah dekat dengan kita dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan penglihatannya, pendengarannya. Namun Allah tinggi di atas ars, beristiwa di atas ars. Ya. Allah mendengar semua yang diucapkan makhluk maupun yang terbetik di kalbunya. Allah lah yang mencipta. Tidak ada pencipta selain Allah. Yang memberikan rezeki, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Yang mengatur alam semesta, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah.
Yang ini pun diyakini oleh musyrikin Quraisy. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kau bertanya pada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, maka Abu Jahal, Abu Lahab akan menjawab Allah. Dan Allah lah yang berhak diibadahi. Zat yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta, dialah yang berhak diibadahi. Adapun peribadatan pada patung-patung, itu semua mereka nggak berhak diibadahi karena mereka tidak punya penciptaan. Nah itu, kita jawab aja, simpel aja. Ya, jadi meyakinkan kepada dia bahwa kan dia yakin bahwa Tuhannya ini, Tuhan kita ini. Jadi saya ambil saja itu agama saya gitu. Kalau dia sudah berani buka konfrontasi, debat begitu, ya, lakum dinukum waliyadin itu bukan ayat untuk bertoleransi, justru itu ayat baro, berlepas diri. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Nabi, ya, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ini Nabi berbicara kepada orang kafir, yaitu orang kafir Quraisy. Wala antum abiduna ma'bud, kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Padahal musyrikin Quraisy beribadah kepada Allah. Mereka haji, ibadah pada Allah. Mereka kenal Allah, beribadah pada Allah. Namun tatkala mereka melakukan kesyirikan, ibadah mereka kepada Allah tidak dianggap. Allah berfirman, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapuslah amalanmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Maka mana ayat wala antum abiduna ma'bud, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, sampai 2 kali disebutkan di surah Al-Kafirun. Itu maknanya adalah apa yang kalian sembah selama ini kepada Allah terhapus, gugur, musnah, sirna, tidak dianggap karena kesyirikan kalian. Ya, wala ana abidum ma'abatum. Aku tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Baru lakum dinukum waliyadin. Ayat ini untuk menyatakan berlepas diri kita, bukan untuk menyatakan toleransi beragama. Ini yang salah pahami. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Nah, ini coba silakan merujuk ke buku-buku tafsir. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua lupa saya tadi. Apa tadi pertanyaannya? Tentang perbedaan itu biasanya. Susunan ayat, Susunan ayat. Para ulama menyatakan susunan ayat itu tauqifi. Memang dari Allah seperti itu. Sampai ayat terakhir yang turun bukan An-Nas yang terakhir. Yang terakhir adalah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah itu. Ada juga ulama mengatakan ayat terakhir bukan itu. Tapi di mana? Bukan di surah An-Nas. Surah Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, berkutat antara surah Al-Fath, Idza jaa nasrullahi wal fath dan ayat Al-Maidah 3. Loh kok begitu? Ya iya, karena memang tauqifi. Memang dari Allah seperti itu. Adapun urutannya, pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, para ulama berselisih. Ini tauqifi memang dari Allah seperti itu, atau memang istihadnya para sahabat di masa Utsman ibnu Affan ketika mengumpulkan Quran. Nah, yang pendapat yang kuat itu juga tauqifi. Memang dari Allah seperti itu. Ya, urutannya. Sampai 114 yaitu An-Nas, 113 Al-Falaq. Ya. 112 yaitu Al-Ikhlas. Dan nama-nama surat baru itu nama-nama dari ulama. Ya. Kayak Al-Ikhlas itu nama dari ulama, bukan dari Allah atau dari Nabi. Kalau dari Nabi, namanya Nabi cuma mengatakan surah Qul huwallahu ahad.
Al-Kafirun, Nabi menyebut surah Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Al-Falaq An-Nas, Nabi katakan muawwidatain, 2 surat perlindungan. Perlindungan dari setan, dari jin jahat. Ya. Surah At-Taubah, Nabi menamakan Al-Bara'ah. Karena ayatnya bara'atun minallahi wa rasulih, ayat pertamanya. Bahkan Bara'ah, surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah enggak pakai basmalah dimulai. Itu ijma' ulama. Enggak pakai basmalah. Kenapa? Karena kata para ulama, dia adalah lanjutan dari surat sebelumnya, surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, surat yang berbicara tentang qital, perang. Nah, lanjutannya dilanjutin di surah Taubah. Nah, begitu. Nah, jadi kalau nama-nama surat itu baru ulama yang menamakan. Sehingga ada surah An-Naba. Ya. Hah? Penamanya bahkan beda. Ya, Al-Ghaffar, nah, disebut juga surah Al-Mu'minun. Nah, At-Taghabun, dan seterusnya. Jadi kalau nama-nama judul surat, nah itu baru istihadiyahnya para ulama. Jadi urutannya tidak bisa digeser. Enggak, kalau urutannya itu memang demikian. Bisa dipahami Pak ya? Hah? Nah, kalau beda misalkan, kok setelah awal juz 30 Al-Ikhlas, nah itu salah cetak. Kok awal juz 30 Al-Ikhlas, itu salah cetak. Harusnya awal juz 30 An-Naba, begitu. Ya, awal juz 28 juz 29 Al-Muluk. Awal juz 28 Al-Mujadalah. Al-Mujadilah, nah itu baru. Ya. Nah, itu baru. Tapi kalau awal juz 30 Al-Kafirun, udah salah cetak. Ya, salah cetak. Nah, jadi bisa dipahami demikian, Pak. Bisa dipahami Pak tentang masalah pengamalan Al-Quran itu. Pengamalan Al-Quran. Yang tadi itu bahwa ada injak Quran atau apa itu bagaimana sih? Oh, injak Quran. La ilaha Dan illallah. bagaimana menempatkan Al-Quran itu di rumah? Masya Allah. Al-Quran salah cetak aja, Pak. Ya, itu enggak kita sifati kayak koran bekas. Dia tetap dimuliakan, taruh di atas tapi tidak dibaca. Ya. Ini kalau Al-Quran salah cetak. Atau minimalnya kalau memang kita ingin buang, bukan dibuang, diapain? Dibakar. Supaya tidak bercampur dengan sampah. Ini ijma ulama, menginjak Quran, bodoh atau pinter, kafir, murtad orang kalau dia muslim sebelumnya. Kalau dia non muslim, harbi dia, maka dia diperangi, dibunuh. Ya, namun kalau yang memerangi ini pemerintah, kalau kita individu, lah kita ditangkap. Nah, ya. Nah, terus gimana sikap kita ketika ada orang menginjak Quran? Ya ngecam. Mengecam. Nggak bisa kita diam aja. Mengecam. Nah, sekarang kita nggak bisa membunuh. Ya mengecam, menampakkan kebencian kita, marahnya kita. Nggak boleh. Oh dia lah maklum ya lah, nggak usah marah. Ya. Harus marah. Ini marah ini berpahala Pak. Ya. Marah yang baik. Jadi marah itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Yang nggak baik itu marah bela diri. Marah bela diri itu marah yang buruk. La taghdab, baru kata Nabi demikian. Jangan kau marah. Ya. Namun kalau Islam dilecehkan kita nggak marah, ini nggak punya iman kita ini. Wajib marah. Seorang suami mendapati istrinya selingkuh, dia nggak marah. Ya, ini dayus, nggak bisa masuk surga suami kayak begini. Wajib marah, wajib cerai. Bodoh itu kalau dia udah saya memaafkan. Sungguh bijaknya
Bijak, bejak ini. Logowonya, logowo. Bodoh ini. Ya, suami nggak punya rasa cemburu. Dayus. La yadkhulul jannah dayus. Nggak bisa masuk surga dayus. Orang yang nggak punya cemburu. Jadi marah itu harus ada pada seorang muslim. Tapi kapan marahnya? Ketika agamanya dilecehkan. Marah ketika melihat kaum muslimin di Palestina dibantai. Marah. Jangan, udahlah. Jangan emosi. Marah itu nggak baik. Nah, ini nggak ngerti agama orang ini. Ya, nggak ngerti agama. Tapi marah bela diri tercela. Kita dicela terus marah. Kita dicela marah, ngapain marah? Kita dihina marah, ngapain marah? Bisa jadi memang benar kita hina. Kita introspeksi. Dihina, dicela, direcehkan. Diri kita, pribadi kita, nggak perlu marah, biarin aja. Ngapain marah? Ini terbalik, giliran diri dia dihina, dia marah. Giliran Al-Quran dilecehkan. Giliran kaum muslimin dibantai, dia diam. Ini orang ngaco. Ini. Agamanya berantakan kayak begini. Dirinya dilecehkan, marah dia. Oh, saya nggak terima. Saya nggak terima diri saya dilecehkan. Dan Islam dilecehkan, dia nggak marah. Berarti kedudukan Islam sama diri dia, menurut dia lebih tinggi diri dia. Dilecehkan nggak terima. Sementara Islam dilecehkan, dia nggak marah. Berarti kedudukan diri dia sudah dia jadikan kedudukan diri dia lebih tinggi pada Islam. Jadi kalau kita dicela, dihina, nggak perlu marah, Pak. Ngapain Bapak marah? Siapa yang mencela Bapak? Udah, Anda menang. Udah, kamu begini begitu. Iya, bisa jadi saya emang begini begitu. Saya introspeksi. Justru yang bahaya kalau kita dipuji. Dipuji Pak, itu bahaya tuh. Makanya syariat mengajarkan kalau ada yang memuji kita itu taburin tuh tanah pasir kepala orang yang memuji kita itu. Kita kalau dipuji Pak, itu seperti dibunuh kita Pak. Makanya Nabi ngajarin kita doa kalau kita dipuji apa? Siapa yang hafal doa kalau dipuji? Dapat hadiah nanti dari DKM. Siapa yang hafal? Saya ngomong begini karena kayaknya belum ada yang hafal nih. Nabi doa apa kalau dipuji? Apa doa Nabi? Ini mengerikan nih. Kalau dipuji, kalau kita dipuji, doa ini Pak. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau siksa aku, adab aku dari atas apa yang mereka ucapkan berupa pujian-pujian pada diriku. Ya. Wa ja'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang dia sangka. Waghfirli bima la ya'lamun, dan ampuni aku dari apa yang tidak dia ketahui berupa aib-aibku. Jadi kalau kita dipuji, kita doa sama Allah, ya Allah jangan kau azab aku ya Allah gara-gara omongan dia. Itu Pak. Jadi kalau dipuji ngeri. Ngeri. Kalau dihina, alhamdulillah. Minimal dosa kita ada yang digugurin dengan dihina dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jadi introspeksi. Wah itu memang saya hina. Kita hina kan? Memang kita hina. Memang kita mulia. Kita hina. Allah bilang kita ini mimma'in mahin. Kita ini tercipta dari air yang hina. Ya. Kita tercipta dari air yang hina. Ya betul kan? Kita ini hina memang. Memang kita ini hina. Di hadapan Allah kita hina. Memang kita dilecehkannya mungkin memang kita patut. Ya udah, Anda menang, udah Anda menang. Ada orang yang lecehin kita udah. Nabi itu nggak marah Pak kalau bela diri, nggak. Nabi nggak pernah marah kalau beliau dilecehkan. Beliau nggak usah ditanya soal pelecehan Nabi. Tadinya sebelum jadi Nabi Muhammad SAW, orang kafir Quraisy menjuluki beliau Al-Amin, orang yang sangat amanah. Orang kafir Quraisy bersepakat beliau adalah orang yang paling jujur. Mereka berantem, berebutan siapa yang paling berhak menaruh
Hajar Aswad. Oh, hakuna. Semua kabilah, kami. Berebut bisa perang itu gara-gara Hajar Aswad. Akhirnya mereka bilang, wah ini nggak beres nih. Udah, orang yang paling kita ridhoi aja dah. Siapa? Semuanya ridho. Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy, Pak, kalau mau safar, nitip harta. Nggak mau nitip ke istrinya. Nggak percaya. Bahkan ke anak tunggalnya, enggak. Kemana? Datang ke rumah Nabi, ketok. Nitip. Ini. Kalau saya kenapa-napa, nanti ini, tolong kasih ini. Siap. Nggak ada yang mereka percaya, Pak. Kalau percaya hal-hal yang krusial, ke istrinya semata wayang nggak mereka percaya. Ke anak tunggalnya nggak mereka percaya. Ke ibu bapaknya masih belum yakin. Tapi kepada Rasulullah SAW, tuh lihat Rasul Al-Amin. Namun ketika beliau dakwah jadi Nabi, julukannya, dukun nih, tukang sihir nih, tukang penyair nih, orang gila. Dicela. Orang yang dulunya dimuliakan kemudian dijatuhkan sampai demikian, itu lebih sakit, Pak, dibandingkan dengan orang yang biasa dibully. Terus dibully terus, udah kebal, biasa, nggak terlalu menyakitkan. Ini Nabi dulu dimuliakan, terus dijatuhin kayak begitu, menyakitkan. Tapi Nabi nggak pernah marah. Tapi Pak, kalau kita dengar Nabi dihina, marah kita, Pak. Nabi kita dihina, terus kita diem aja, terus beralasan, Nabi aja nggak marah. Itu pada hak Nabi sendiri, hak kita enggak. Bisa dipahami sini, Pak, ya. Jangan kebalik, kalau diri kita dihina, kita marah. Islam dihina, Nabi dihina, kita kicep kita, Pak. Pakai deh dalil-dalil. Jangan emosi, jangan marah. Semuanya bisa didudukkan dengan kepala dingin. Kepala dingin. Wah, nanti khawatir makanannya dingin. Ibu-ibu udah ada yang nengok tadi tuh. Ngasih kode itu ke saya tuh. Kelamaan nih kata ibu-ibu nih. Kelamaan tuh, tahu aja tuh kan. Padahal bapak-bapak masih banyak mau tanya nih. Tapi gak apa-apa lah. Ya saya cukupkan dulu ya. Dengan 4 pertanyaan dari 2 penanya. Tapi saya kembalikan kepada moderator untuk mengakhiri acara kita ini.